Pak, generasi muda itu butuh ruang ekspresi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet, jangan lupa share, like, and subscribe di Tutur Podcast di channel Satu Jarohi. Kalau tadi kami digerebek oleh para YouTuber Kampar, sekarang tamu kita seorang pegiat media sosial yang hari-harinya tak pernah lepas dari dinamika kehidupan sosial. Kadang-kadang satu hari bisa sampai 10 memposting, wow, di dunia Facebooknya. Nah, kalau Anda selalu bermain di dunia Facebook, IG, maka pasti Anda tahu yang namanya KWK, Komunitas Warga Kampar, kan gitu ya? Iya. Nah, di KWK itu dia dikenal sebagai Andi Rusli. Nah, hari ini mungkin tak percaya kalau podcast ini memang seperti studio. Iya, betul. Maka dia pun datang ke sini seperti tadi YouTuber sudah menggerebek kita gitu. Dan kami sangat berterima kasih, semakin banyak ke sini semakin bisa kita bercengkrama. Nah, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita, di tengah kami. Menurut saya hari ini adalah Andi Rusli. Gimana, Bung? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak sehat. Safrizal Rahim. Gimana kehidupan dunia Facebook sekarang, dunia medsos? Uh, Semakin meningkat, semakin lemah, atau gimana? Dinamikanya Tetap ya. tetap. Jadi tetap bermain di lini masa. Nah, cuman untuk beberapa waktu ini kita memang lebih fokus ke ulas masalah wisata. Ada itu enggak? Ada pengaruhnya enggak COVID ini dengan media sosial? Artinya dengan ada corona ini Pasti. mereka atau warganet berkurang untuk bermain di media sosial atau semakin bertambah? Kelihatannya tidak. Justru kita melihatnya kan dari frekuensi. Pertama kan mungkin bisa dari frekuensi status ya. Dari frekuensi status itu terkait COVID ini memang luar biasa. Apalagi ketika kemarin ada pemerintah memberikan bantuan terkait beragam inilah subsidi ya. Ya, subsidi yang diberikan pemerintah, BLT, BST, itu ramai kali. Bahkan saya pikir kalau menurut perkiraan saya kemarin itu laman media sosial itu penuh dengan dalam tanda kutip pemberontakan. Iya. Ya, karena warganet merasa bantuan yang diberikan pemerintah itu terkadang tidak tepat sasaran. Tidak tepat sasaran ya. Tidak tepat sasaran. Atau mungkin orang kaya pun ngaku-ngaku miskin. Itu dia. Tetapi saya mengapresiasi pemerintah karena ketika COVID kemarin itu pemerintah lebih cenderung one gate statement. Mereka memanfaatkan tim gugus tugas. Walaupun kemudian ketika pada memasuki masa-masa new normal itu, entah baik di Riau ataupun di Pekanbaru atau di Kabupaten Kampar, simbol-simbol yang tampil untuk menjelaskan kondisi aktual daerah terkait dengan COVID itu tidak lagi figur pejabat publik, tapi udah turun level ya. Atau mungkin kalau seandainya suasana PSBB misalnya lockdown, karena lockdown lagi gitu ya. Kalau tidak ada media sosial mungkin orang bosan di rumah. Saya meyakini iya, karena bagi saya media sosial itu bagian terintegrasi dari kehidupan pribadi. Nah, sekarang ramai di media sosial itu kita tidak hanya sekadar dalam artian tampil wajah atau kita ingin mengaktualkan status dalam bentuk entah itu nyinyir, entah itu kritikan kepada pemerintah, entah itu masukan. Tetapi saya melihat ketika proses lockdown, ketika PSBB, tempat yang paling baik bagi pemerintah untuk menyampaikan pesannya terkait dengan COVID itu memang media sosial. Media sosial tak ada lagi. TV pun itu hampir semua orang beraktivitas di situ. Dan menariknya saya melihat Facebook ya.
Facebook, setelah itu IG, Twitter. baru kemudian akun-akun YouTube, nah, Twitter. Nah kalau Twitter itu kan berada pada level tertentu ya, beda dengan IG yang segmen pasarnya remaja dan juga apa namanya, di TikTok pun masuk Pak. TikTok ya. TikTok pun masuk, lebih enak, pesannya enak. Bung Andi, melihat perkembangan sekarang ini media sosial yang semakin menjamur katakan gitu, saya justru melihat bahwa seolah-olah medsos ini sudah menjadi adiksi, sudah menjadi candu bagi masyarakat. Kalau tidak ada paket, rasa-rasanya lebih kosong. Ya, sama kayak beras. Nah, berasa jadi kebutuhan ya. Kebutuhan. Nah, kalau menurut Anda kira-kira dampak negatifnya gimana? Ada enggak dengan media sosial ini punya dampak negatif, terutama dari kalangan muda lah, bagi anak-anak? Yang namanya media pasti berdampak, Ya. pasti. Entah itu TV, entah itu radio, dampak itu kan dua, negatif, positif. Sekarang yang menjadi persoalan, kita memposisikan diri itu di mana? Ya. Sebaiknya di mana kita memposisikan diri? Sebaiknya kita memposisikan pada posisi yang track benar, dengan seperti KWK misalnya seperti itu. KWK kan selalu berupaya menampilkan opini-opini yang menginspirasi orang atau mengkritik orang dengan tujuan supaya mengingatkan orang itu kembali bahwa ini ada yang perlu kita perbaiki bersama. Nah, sekarang banyak mana orang memainkan perannya di media sosial itu, yang positifnya atau negatifnya? Misalnya negatif itu kan bisa hoax. Ya. Saya termasuk ya Pak Safrizal, dalam tanda kutip ya, saya termasuk orang yang tidak setuju dengan info, dalam artian tidak begitu tertarik dengan adjustment yang mengatakan ini infonya hoax, ini infonya hoax, ini infonya hoax. Media sosial itu berada di lini terbawah. Ya. Nah, sekecil apapun informasi, mestinya ini menjadi jaringan. Tidak semua harus kita anggap hoax. Nah, terkadang info itu benar Pak. Ada orang tak makan, Ya. kita sampaikan, ternyata benar. Artinya apa? Kadang-kadang info hoax itu dimanfaatkan untuk menutupi kelemahan. Seperti buzzer-buzzer ya. Tetapi kita tetap mewaspadai itu. Saya meyakini hingga hari ini info hoax itu banyak beredar malahan ketika pilkada Pak. Karena ya. Nah, sekarang bagaimana caranya masyarakat, terutama kaum muda lah, memainkan peran dari aspek positifnya Ya. di dalam media sosial, Dia menentukan tujuan. menentukan tujuan. Ya, dia mau mainkan apa? Kalau ingin memainkan perannya di media sosial itu untuk nawaitunya untuk membantu masyarakat yang kondisinya menurut kacamata dia, persepsi dia ini memang harus dikritik pemerintah bisa-bisa. Ayo kritik, jangan nanggung. Tapi kalau kita Tapi persoalannya siap nggak pemerintah? Kalau diarahkan orang untuk seperti itu, apa enggak takut dengan undang-undang IT? Undang-undang IT kekuatannya kan ada pada fakta yang kita sajikan. Berarti faktanya harus benar, Tuh, tidak bisa berbohong. tak bisa berbohong. Artinya apa? Hoax itu kan terseleksi dengan sendirinya. Tapi kan kadang-kadang salah-salah kita kan bisa jadi pencemaran nama baik. Ya, betul. Nah, sekarang saya selalu beranggapan seperti ini. It's okay, kita kritik pemerintah, tetapi pemerintah harus siap dengan tim. Pemerintah itu punya tim buzzer loh Pak. Humas itu, Kominfo itu kan tim buzzernya pemerintah. Iya. Ada ya tim buzzer di situ ya. Iya. Sekarang yang justru dipertanyakan, tim humas itu bekerja tidak? Dia bekerja dengan wacana atau bekerja dengan data dan fakta yang atas keberhasilan pemimpin yang di. Nah, di masyarakat sendiri macam mana apanya yang harusnya lah masyarakat memanfaatkan Masyarakat butuh informasi Pak. informasi ya. Masyarakat butuh informasi. Ketika kasus BLT kepala desa misalnya seperti itu, mengapa kepala desa banyak yang merasa terzolimi lah. Tapi saya kira sekarang banyak juga pemerintah yang takut dengan media sosial ini. Karena media sosial itu dia langsung bersentuhan ya dengan
Kalau misalnya di media online atau di koran atau di TV, mereka harus buat berita dulu. Ya. Tapi kalau di media sosial kan enggak, Foto. dia langsung posting. Ada YouTuber kita kemarin yang di Satpol PP, Iya. dia lihat ada orang tua sedang ngemis di. Itu sampai viral loh Pak. Iya, dia lihat. Saya ketemu itu pertama nonton kan dia, Guys. Nah, Ketika itu saya ketemu lagi persoalan itu di WA grup kantor saya. Wah, saya ketawa aja. Gitu. Nah, artinya apa gitu? Kita menganggap media sosial ini musuh atau tidak? Kalau kita menganggap musuh, berarti media sosial ini sesuatu yang harus kita musuhi secara bersama-sama. Tidak baik bagi masyarakat. Itu dia. Tetapi kalau kita menganggap media sosial itu sebagai cermin, kita anggap sebagai cermin. Apakah itu pengambil kebijakan, apakah itu masyarakat itu sendiri, asal masuk, jangan masuk ke ranah ke wilayah privasi ya Pak ya. Nah saya rasa itu bagus, it's good. Tampar pariwisatanya bagus karena media sosial Pak. ya. Artinya kalau untuk promosi media sosial ini tepat untuk diberikan ya. Dan pemerintahan kita, saya jujur, saya akui pemerintahan kita menganggap apa ya, aktivis-aktivis media sosial itu sesuatu yang mestinya mereka, kalau saya anggota DPRD seperti Pak Safrizal, YouTuber itu saya ajak kawan. Atau memang sebaiknya YouTuber harus jaga jarak juga lah dengan pemerintah. Kalau semua berteman dengan pemerintah, berita manis Pak, agak susah yang manis saja. Berita manis. Masyarakat tidak butuh. Masyarakat bukan ini ya. Masyarakat, jadikan masyarakat sebagai hakim yang adil. Dia tahu kok Pak. Dia tahu kok mana yang baik, mana yang buruk. Sebenarnya informasi di bidang media sosial itu bagus kok. Bagus. Bahwa informasi itu bisa yang keras, bisa yang lunak, bisa yang bentuk informasi. Ya. Semua itu harus jadi masukan. Harus jadi dan masukan. Outputnya haruslah menjadi sebuah kebijakan yang memang tepat sasaran. Jadi input itu jadi masukan. Ya. Begitu dalam teori decision making proses. Ya. Proses mengambil keputusan. Ya. Ada input, ada output. Ada outputnya. Gitu. Jadi ketika kemarin itu pembagian dana BLT itu, dia kan sebagian kepala desa memanfaatkan media sosial ya Pak, memanfaatkan media sosial. Ini dan berarti tidak banyak lagi biaya dikeluarkan kalau pakai media sosialnya. Nggak perlu biaya tambahan loh Pak. Iya. Kalau dulu kan mau iklan kita di Iya. koran sekian puluh juta. Saya masih ingat ratusan juta Pak. Juta ya. Saya punya pengalaman pribadi, puluhan juta satu halaman. Bagi wartawan itu, luar biasa. Sekarang cukup dengan 100.000 aja. Malahan cuma 25.000. 25.000 ya. Dengan 25.000 sudah beres semuanya itu kan? Ya. Kita bisa men-share ke banyak orang gitu. Ke ribuan, puluhan ribuan, bahkan jutaan. Ya. Apalagi kalau misalnya postingan kita itu berbayar. Nah, itu lebih banyak lagi jangkauan yang bisa dilakukan. Nah, tetapi memang Facebook itu kan ada di lini-lini tertentu ya Pak ya. Ada di lini-lini tertentu. Nah, sebagian besar menengah ke bawah itu memang dia bermain di ranah Facebook. Yang kalau saya melihat yang belum banyak teredukasi secara baik lah oleh pemerintah ya, yang memanfaatkan itu, memang Instagram. Instagram IG ya. IG. Jadi memang banyak kebijakan pemerintah yang untuk kepentingan publik itu ya mestinya terutama kalangan remaja ya Pak ya, apakah itu narkoba, apakah itu cara belajar yang baik gitu. Kalau IG itu pasanya banyak ABG lah ya. ABG mahasiswa Kalau Facebook umum gitu. Kalau Twitter pas menengah ke atas. Politikus. Saya kalau mau lihat perkembangan negara memang Twitter ya sobat. Ya. Nah kalau Anda lihat YouTuber gimana? Di kampanye seperti apa YouTuber? Saya termasuk orang yang mengapresiasi lahirnya YouTuber baru. Ya. Karena dari kacamata manapun juga. Tapi Andi Rusli kan juga YouTuber kan? Oh, masih, tapi followersnya masih 96 atau 95. Nah, subscribe Ya, KWK udah. Di subscribe KWK-nya di YouTube. Saya termasuk tidak berhasil jadi YouTuber. Beda dengan Yaris Sampul. Kalau Yaris sudah tinggi itu YouTubernya. Tapi dia masih
saya mengajak gini, saya beranggapan ketika kan Kampar itu ada akun YouTuber yang apabila kita ini beda, segmennya kelihatan beda. Ketika podcast tutur bikin seperti ini kan saya membayangkan wah ini semacam Deddy Corbuzier. Iya kan, Deddy Corbuzier. Tapi tidak mengikuti Deddy. Ya tidak mengikuti Deddy, karena Deddy kan. Nah cuman kan saya melihatnya seperti ini. Kalau akun YouTube-nya yang Satpol kan lebih ke kondisi real ya Pak, yang ini di masyarakat. Ada juga yang akun YouTube yang bermain di laman promosi seperti apa. Dan ada juga akun YouTube yang lucu-lucu gitu ya, lucu-lucu dengan bahasa. Bagi saya itu pengayaan. Nah, kedewasaan itu sebetulnya menurut hemat saya, nah, pemerintah Kabupaten Kampar, terutama Dinas Kominfo, Dinas Humas, bagian Humas, ini memandangnya sebuah potensi luar biasa untuk membangun Kampar, terutama pada sektor pariwisata. Tapi memang belum ada pemerintah yang berhasil menghimpun, mengendalikan media sosial, YouTuber dan sebagainya. Karena jumlahnya sangat banyak. Ya. Agak susah memang. Susah. Ya artinya opini-opini itu banyak liar. Iya. Karena dia susah diakomodir. Nah begitu banyaknya. Nah kecenderungan sekarang kan hanya jurnalis. Ya. Kalau jurnalis kan jumlahnya tidak banyak. Tidak. Kalau YouTuber, mereka pegiat media sosial itu agak rumit karena jumlahnya bisa jutaan. Ya, tapi kan mereka bisa membuat klasifikasi ya Pak. Bisa aja. Klasifikasi menurut jumlah subscribe kan bisa juga, atau jumlah teman bisa juga. Dan ini menjadi bahan bagi pemerintah untuk evaluasi tadi. Kalau menurut Anda kira-kira Kampar ini perlu kehadiran seorang YouTuber nggak? Kehadiran maksudnya? Artinya perlu nggak di Kampar ini muncul YouTuber? Kelihatannya udah muncul Pak. Udah muncul ya? Udah muncul. Tapi tidak begitu banyak. Paling jumlahnya belasan lah ya. Jumlahnya belasan lah. Tetapi yang punya nama di Riau pun ada beberapa yang saya lihat di ini. Kebetulan seperti ada yang kan saya selalu memantaunya mungkin dari teman-teman YouTuber di Kanbar atau di kelihatan kok kalau mereka itu bibit lah, calon bibit ya. Mungkin di Indonesia aja kali lintar dari dia kok ya atau dari dia ya. Tetapi kan kontennya memang konten nasional ya. Tetapi YouTuber dengan konten lokal ini memang harus kita giatkan, terutama pada sektor-sektor yang berhubungan dengan orang banyak, kesehatan, pemerintahan desa, pertanian, perkebunan itu luar biasa, termasuk pariwisata budaya. Kalau mau subscribe-nya bagus ya memang sosial eksperimen Seperti itu. Sentuhan Karena sosial, menyentuh emosi ya. Emosi disentuhnya sehingga orang punya daya tarik untuk subscribe. Ya. Tapi kalau misalnya podcast seperti ini lebih banyak mengedepankan dialog yang memberikan masukan kepada masyarakat, kepada pemerintah, kepada siapa saja. Ya. Makanya, Jadi saya ketika Pak Safrizal punya podcast tutur seperti ini, saya memandang ke depan itu kita punya banyak ruang pikir yang bisa diekspresi. ya banyak banyak waktu untuk bertutur di sini. Ya. Di podcast ini kita bisa bertutur. Ya. Mudah-mudahan ke depan ini menjadi sesuatu yang ya cukup ditunggulah. Artinya pemerintah ketika membuat kebijakan yang bersinggungan dengan publik juga harus mikir-mikir. Jadi media untuk bisa menjadi jembatan bagi kepentingan banyak hal. Ya. Dan bagaimanapun tetap kita yang penggiat media sosial ini kan kita bukan bertumpu atau laman kita kan bukan di pemerintah sebenarnya. Laman kita kan di masyarakat orang banyak. Kita bermain di ranah itu. Jadi kalau dikritik netizen, dikritik warganet, pemerintah mestinya timnya buzzernya harus jalan untuk meyakinkan lagi. Ini hubungan sebab akibat aja Bapak. Ya. Saya lemparkan opini karena ketidaktahuan saya. Saya ingin mendapatkan penjelasan itu dari pemerintah.
pemerintah harus siap. Kalau tak siap ya larinya ke ranah pribadi. Ya, masih ada waktu, silakan apa? Ya. Karena di sini di tutur podcast ini memang mengharapkan share your feeling, Ya. share perasaan. Kenapa perasaan yang dikedepankan supaya hati nurani? Ya. Kalau share your thinking nanti ada nuansa politis. Ya. Di sini makanya share your feeling. Ya. Silakan, tapi tidak boleh baper. Gitu. Mhm. Ini perasaan itu artinya lebih mengedepankan hati nurani. Kalau di tutur podcast ini, di podcast ini kita bertutur, Betul. bercakap-cakap tentang kebatinan kita memandang masalah ini. Ya. Ini yang mungkin makna lahirnya podcast ini. Selain hobi, saya kan memang Wartawan. dulu kan wartawan juga, pernah 10 tahun jadi wartawan di Riau. Nggak tahu di masa-masa sekarang ini ketika ada masuk purna tugas ini muncul keinginan kembali itu untuk Balik lagi dia. balik dia mau jadi wartawan karena memang basicnya di situ. Cuman bedanya mungkin nggak mungkin kita mengikuti gaya wartawan-wartawan muda ini Ya. yang turun ke lapangan, Ya. investigasi, wawancara kita di sini saja. Di sini, tapi kan semangatnya tetap semangat jurnalistiknya. Saya kira Andi Rusdi juga sudah mainkan peran wartawan juga di KWK ini. Saya akui Pak, naluri berbicara di media sosial itu, saya ini agak unik Pak. Pernah jadi wartawan, lama di Humas, pernah jadi guru, kembali masuk ke pemerintahan. Satu hari itu berapa kali memposting Nggak terhitung Pak. status? Tadi dari jam 2 sampai jam 3, 4 status. Pak. Wih, banyak juga itu. Berarti bisa sampai 10 lah ya, satu hari. Lebih mungkin. Hah? Lebih. Termasuk video adalah. Apa aja yang menjadi angel? Kalau sekarang lebih kepada dakwah, Dakwah ya. wisata, sosial, budaya. Kadang-kadang nyerempet juga politik ya. Pasti Pak. Tadi status terakhir tentang DPR DPR. Kenapa Dewan ini? terkait dengan kenaikan tarif Listrik. listrik. Karena Kayaknya memang saya lihat satu hari ini memang agak ramai. ya, trendingnya satu hari ini soal Ya. tarif listrik. Memang tarifnya memang naik. Saya nggak tahu Pak, saya belum bayar. Ya. Belum bayar ya. Saya memang sudah bayar 2 juta lebih juga saya kena. 2 juta lebih. Saya biasanya 800 di rumah. 2 Saya nggak tahu nih. 2 juta 600 lagi. Nah, tetapi bagi saya begini, kenaikan TDL ini kan ada sesuatu yang membuat saya kita dalam kondisi sulit. Kita menghadapi tidak hanya individu yang menghadapi itu, Tapi kan memang tidak ada pengumuman pemerintah TDL itu naik. saya baca di searching di Google malah pemerintah mengatakan tak pernah ada kenaikan tarif. Ya saya tidak pernah menemukan itu di media online atau media sosial kenaikan. Cuman sudah diklaim bahwa naik listriknya Iya. oleh Makanya nanti para mungkin netizen. yang naik ini yang bayar nih Pak. Karena belum bayar kita belum tahu. Naik dari pembayaran sebelumnya. Tapi begini, apakah itu yang dimaksud saya tidak tahu juga. Saya April Mei itu sedikit sekali bayar. 250 ya kayaknya biaya beban aja. Biasanya saya jutaan bayar. Iya. Tapi di bulan ini meledaknya dari 2.600.000. Mungkin aja diakumulasi karena COVID ini kan. Saya nggak. Suasana COVID ini nggak ngerti juga kan. tidak dilakukan pencatatan. Mungkin. Tapi kalau pencatatan yang jadi alasan, rasanya nggak tepat juga kan. Tidak Kenapa semuanya. KWK tidak mencoba menelusuri? Pencatatan. Nah, kenapa tidak menelusuri ke PLN? Ah, Apakah ini naik? ah. Naik diam-diam? Tapi Atau kesalahpahaman? di akun media sosial PLN mengatakan ini akibat ada diakui ada beberapa yang diakui. Pertama pencatatan tidak dilakukan 2 bulan ya, gitu. Setelah itu ada akomodasi apa gitu, saya nggak begitu. Pak Fahmi kemarin kan sampai bikin siaran langsung gitu. Iya. Tapi bagi saya bagaimanapun juga Dewan juga harus bersihkan, harus tanyakan dulu karena ini menjadi kerisauan. Ini yang saya maksud dengan Pak Safrizal tadi. Ketika media sosial itu risau,
ini harus segera dinaikin lah. Jadi kesimpulan kita eksistensi media sosialnya harus kita perkuat untuk Harus, sosial kontrol. harus Pak. Apalagi yang terkait dengan pembinaan generasi muda. Pembinaan generasi muda, tempat mengapresiasi paling bagus media sosial. IG, Twitter. Cuman bagaimana caranya kita mengangkat agar generasi muda ini tidak menampilkan konten-konten negatif? Itu yang saya, ketika Pak Sab bilang dengan Pak Indra Nopal, kita bahas tentang media sosial pengaruhnya dengan generasi muda. Pak, generasi muda itu butuh ruang ekspresi. Mereka menemukan ruang ekspresi itu di media sosial, Ya. di laman media sosial. Nah, sekarang yang justru mau kita pertanyakan, gitu, pemerintah mampu tidak menyeimbangkan diri dengan kondisi ini, gitu. Ruang terbuka hijau kita di Kampar terbatas loh Pak. Ruang ekspresi kita di mana sekarang? Mestinya Kampar ini buat ruang terbuka hijau, di situ disediakan wifi ya. Iya, ruang apresiasi kita di mana? Disediakan wifi gratis, silakan Waktu dipakai. Pak Safrizal bikin studio podcast. Kalau saya jumpa dengan anak muda yang aktif di IG, saya suruh dia nampil di sini. Apa yang menjadi kendala? Oke, kita terima. Sekarang Anak muda yang mau berekspresi. Sekarang mereka kan bermainnya di pinggir jalan loh Pak. Ya, itu dia. Padahal mereka itu ada juga yang aktif. Jadi benar itu, saya setuju juga bahwa pemerintah cara mengakomodir media-media sosial ini, ada ruang terbuka hijau, disediakan wifi di situ. Bahkan kalau perlu disediakan ruang-ruang tunggu dia, yang di situ bisa, misalnya dia bisa menggunakan wifi gratis untuk bermain di media sosial. Nah sekarang ada nggak kita itu? Saya tidak berani bilang tidak ada, tetapi terbatas ya. Nah, sebenarnya kalau kita ingin mentasbihkan Kabupaten Kampar itu sebagai kota wisata, fasilitas itu wajib. Ya, setuju. Fasilitas itu wajib, karena itu bagian dari promosi gratis. Benar, betul. Jadi mungkin dari bermain kita disediakan ruang terbuka hijau dengan wifi yang kita disediakan oleh pemerintah, orang-orang muda kita kan bisa membantu, memposting, mempromosikan Kabupaten Kampar. Bapak percaya tidak? Sekarang industri kuliner kita sudah masuk kampung loh Pak. Sudah Apa masuk dari rumah ke rumah gitu. Apa tuh contohnya? Kue talam, Kita lah. empek Palembang. Yang bergerak itu anak-anak muda, ibu-ibu rumah tangga yang selama ini dalam artian mereka coba-coba kan. Ya. Sebenarnya pemanfaatan internet ini juga belum maksimal saja di Kabupaten Kampar. Tidak beda dengan Pekanbaru. Beda. Pekanbaru itu semuanya sudah digerakkan pakai internet. Ya. Kita mau kendaraan bisa pakai online. Kita mau pesan makanan tidak perlu keluar lagi, ada Gojek di situ. Semuanya sudah itu. Akhirnya memang di satu sisi kita terbantu. Kita tak perlu keluar malam, kita tak perlu lagi susah untuk mencari-cari. Di rumah saja kita bisa mencari apa aja yang kita mau. Ya. Maka dia datang. Nah, di sini belum termanfaatkan. Saya Pak, pikir sekarang kebanyakan kita yang di Kabupaten Kampar ini main media sosial itu di Facebook, IG, Twitter. Nah, kita belum memanfaatkan itu maksimal. Kalau ini media sosial ini juga dimanfaatkan maksimal untuk kepentingan-kepentingan yang memberdayakan lintas generasi ini, saya rasa lumayan bagus. Banyak anak-anak kita yang pandai masak, banyak anak-anak kita yang pandai melukis, banyak anak-anak kita yang jago lah Pak. Bahkan ada juga yang petani kan. Ya. Luar biasa gitu. Apalagi kalau untuk kalau saya memandang di usaha usaha kuliner, banyak kok masakan kita yang enak. Iya betul, setuju saya itu. Tinggal sekarang Setelah itu di bidang- political will pemerintah. Ya. Nah, Bagaimana pemerintah memfasilitasi yang salah satunya adalah menyiapkan infrastruktur itu. Yang kedua, ruang terbuka hijau kita banyak. Agar apa? Agar generasi anak-anak muda kita ini mereka berekspresi sesuai hobi. Tidak mesti. Dan kita juga, pemerintah juga harus memberikan pemahaman bahwa ruang terbuka hijau itu bukan tempat pacaran. Ruang terbuka hijau itu tempat kita mengaktualisasikan diri,
kita bermain apa di situ, buat entah latihan silat apa gitu, kan lumayan bagus kan Bang. Ya. Itu ya yang saya maksud seperti itu. Dan laman untuk membangun persepsi itu, nah inilah entah di IG, entah di media sosial, entah di Twitter, entah di akun YouTube gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah kerja bersama kita lah, termasuk itu podcast, KWK, Diani Sakpol dan lain sebagainya, download YouTube itu. Kita ini kan kelemahannya satu aja Pak, banyak YouTuber tapi iklan belum masuk. Iklan sabar. Enggak, maksud saya itu iklan yang tidak disediakan YouTube ya Pak, Ya. tetapi iklan yang disediakan oleh, iklan yang dipesan oleh pembaca atau penonton yang ada di wilayah kita. Saya kira Orang yang endorse, padahal ini bagus. nanti akan tiba saatnya. Saya yakin. Kita tunggu saja dulu. Oke. Nah, warganet memang menarik untuk membahas soal peran masyarakat di tengah-tengah era digital ini. Cuman karena durasi terbatas, kita tak bisa lebih panjang lebar bicara dengan Adi Rusdi yang memang hari-harinya tak pernah lepas dari media sosial. Kayaknya sakit kalau tidak main media sosial. Begitulah kira-kira KWK ini. Ada yang beda gitu. Nah, ada yang beda ya. Maka karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Adi Rusdi yang telah hadir di tutur podcast channel Saputra Rahim ini. Mudah-mudahan kehadirannya menambah semangat lagi dari tim kreator di podcast ini untuk berkiprah di media sosial. Kami pikir itu mungkin kalau mau closing. Oke. Pertama saya terima kasih ke Tutur Podcast karena diajak untuk main di laman. Pertama saya menganggap Tutur Podcast ini sebuah laman pembicaraan yang bagus, terutama bagi kita yang ada di konten lokal ya, di konten lokal. Mudah-mudahan Tutur Podcast ini selalu besar lah, sama seperti Narasi, sama seperti akun yang lain, YouTuber yang lain yang mampu mencerahkan itu, tapi dengan taste itu yang penting. Tadi ketika taste itu disampaikan, saya menganggap ini sesuatu yang agak berbeda. Nah, dan mudah-mudahan kerja berat kita ini kan bukan kerja kita aja, kita semua gitu, mencerahkan masyarakat. Ada masukan tentang podcast Tutur? Mungkin dinamika ini Pak, dinamika narasumber. Narasumber ya. Narasumber itu jangan dipilah lah. Narasumber itu tidak mesti pejabat besar. Ya kan nggak ada nih belum ada pejabat yang kita undang. Yang hadir itu kan masih yang. Justru narasumber itu yang ada di lapisan terkecil itu intinya. Terima kasih sarannya, dan warganet silakan komen di di channel Saputra Rahim tentang narasumber atau tentang masukan yang lain terhadap Tutur Podcast ini. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Jangan lupa like, share, and subscribe di channel Saputra Rahim Tutur Podcast. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.